Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Astuti, kelas 1 SH Manajemen dari kampus Balaraja. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah karya ilmiah yang berjudul Perkembangan Ejaan Bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan membacakan karya ilmiah saya yang diawali dengan abstrak. Bangsa Indonesia wajib melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam melestarikan bahasa Indonesia, kita perlu mengetahui sejarah dan asal-usul terbentuknya perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, dalam tulisan ini perlu dijelaskan lebih rinci tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia, termasuk disahkannya bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan dan perkembangan ejaannya. Bahasa Melayu, Riau adalah dasar bahasa Indonesia. Namun, bahasa tersebut telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Dan yang selanjutnya adalah kata pengantar. Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya lah tulisan ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan naskah yang berjudul Perkembangan Ejaan Bahasa Indonesia ini dalam rangka pengembangan salah satu tridharma perguruan tinggi, yaitu bidang penelitian. Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak luput dari kekurangan-kekurangan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, semua kritik dan saran pembaca akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan naskah penelitian lebih lanjut. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, sehingga memerlukan adanya suatu interaksi. Salah satu alat untuk berinteraksi dan berkomunikasi adalah bahasa. Bahasa yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam menyampaikan pikiran, gagasan, ataupun perasaan. Bahasa lahir berbeda-beda sesuai dengan daerahnya, sehingga muncul bahasa yang beraneka ragam. Indonesia merupakan negara yang memiliki lebih dari 300 bahasa daerah. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak pulau, sehingga terdiri atas banyak suku dan adat istiadat. Walaupun memiliki banyak bahasa daerah, Indonesia memiliki bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir sebagai identitas bangsa nasional. Untuk itu, kita sebagai masyarakat Indonesia wajib melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam melestarikan bahasa Indonesia, kita perlu mengetahui sejarah dan asal-usul terbentuknya bahasa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, dalam tulisan ini dijelaskan lebih rinci mengenai sejarah terbentuknya bahasa Indonesia sampai perkembangannya saat ini, termasuk perkembangan ejaannya. Untuk yang kedua, ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 1. Pengertian ejaan bahasa Indonesia. 2. Macam-macam ejaan bahasa Indonesia. 3. Sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. 4. Penulisan huruf. 5. Penulisan kata. 6. Penggunaan tanda baca. Yang ketiga, tujuan. Tujuan tulisan ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui perkembangan ejaan bahasa Indonesia, untuk mengetahui macam-macam ejaan bahasa Indonesia, untuk mengetahui sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia, dan yang terakhir untuk mengetahui cara penulisan huruf yang baik dan benar. Yang keempat, ada manfaat. Manfaat yang diharapkan diperoleh dari tulisan ini adalah memberikan kontribusi informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Dengan demikian, masyarakat Indonesia dapat melestarikan dan mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bagi penulis sendiri, tulisan ini merupakan sarana yang baik untuk bertukar pikiran antara anggota akademisi dalam membahas materi sejarah bahasa Indonesia. Yang selanjutnya adalah bab 2 pembahasan. 1. Pengertian ejaan bahasa Indonesia. Ejaan adalah aturan yang melambangkan bunyi bahasa jadi bentuk huruf, kata, dan kalimat. Makanya, ejaan juga dapat diartikan sebagai kumpulan aturan penulisan huruf.
kata dan penggunaan tanda baca. Ejaan juga adalah kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa agar keteraturan dalam keseragaman di dalam penulisan dapat tercapai. Yang kedua, ada macam-macam ejaan bahasa Indonesia. Adapun macam-macam ejaan menurut perkembangannya antara lain: 1. Ejaan Ophützen, 2. Ejaan Suwandi atau ejaan Republik, 3. Ejaan Pembaharuan Bahasa Indonesia atau ejaan Prijono Katopo, 4. Ejaan Melindo, 5. Ejaan Baru Bahasa Indonesia atau ejaan Bahasa Indonesia LBK, 6. Ejaan yang disempurnakan, 7. Ejaan Bahasa Indonesia. Yang ketiga, pengertian dan contoh perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Untuk yang pertama ada ejaan Ophützen. Ejaan Ophützen ini merupakan pedoman resmi ejaan pertama yang diterbitkan pada tahun 1901. Bahasa Indonesia waktu itu masih disebut sebagai bahasa Melayu. Bisa ditebak dari namanya, ejaan ini disusun oleh orang Belanda bernama Charles A. van Ophützen dan dibantu oleh Engku Nawawi Gelar Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Contoh ejaan van Ophützen. Saya akan menyebutkan beberapa contoh yang ada di makalah saya. Yang pertama, untuk huruf J, contoh penggunaan dalam kata jang atau sajang. Dan yang kedua ada O dan E, contoh penggunaan dalam katanya adalah kamoe atau oemwer. Untuk yang ketiga ada tanda diakritik atau tanda koma di atas satu, dibacanya makmur, rakyat, Jumat, maaf. Dan untuk yang keempat, angka 2 untuk pengulangan. Contohnya yaitu poera, dan koera. Untuk yang selanjutnya ada ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Ejaan ini menggantikan ejaan van Ophützen setelah diresmikan pada tanggal 19 Maret tahun 1947 berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 264 atau BHG.A. Kenapa disebut ejaan Suwandi? Benar sekali, karena penyusunan adalah Mr. Raden Suwandi yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Ejaan ini dikenal juga sebagai ejaan Republik. Pembaharuan dari ejaan Suwandi terletak dalam penggunaan diftong gabungan dua huruf vokal O dan E yang diganti menjadi huruf U dan dihapuskannya tanda apostrof. Tanda apostrof ini diganti menjadi huruf K atau tidak dituliskan sama sekali. Contoh, Jumat itu dituliskan dengan kata Jumat dengan dihilangkannya tanda kutip di atas. Rakyat menjadi rakyat dan maaf menjadi maaf. Untuk yang selanjutnya ada ejaan Pembaharuan Bahasa Indonesia atau ejaan Prijono Katopo. Melalui Kongres Bahasa Indonesia nomor 2 di Medan tahun 1954, Profesor Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan Suwandi disempurnakan. Pembaharuan yang disarankan panitia yang diketuai Prijono dan E. Katopo antara lain membuat standar satu fonem satu huruf dan diftong. Selain itu, tanda hubung juga tidak digunakan dalam kata berulang yang memiliki makna tunggal. Contoh, huruf A dan I itu dibaca menjadi ai. Huruf A dan U menjadi au, huruf O dan I menjadi oi. Dan kata kupu-kupu yang tidak memiliki tanda hubung itu dihapus dengan menjadi kupu-kupu. Selanjutnya ada ejaan Melindo. Melindo ini akronim dari Melayu Indonesia. Penyusunan ejaan ini disusun pada tahun 1959 atas kerjasama Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu, yang dalam hal ini adalah Malaysia. Perubahan yang diajukan dalam ejaan ini tidak jauh berbeda dari ejaan Pembaharuan. Ejaan Melindo ini bertujuan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan kedua negara. Secara Indonesia dan Malaysia bahasanya mirip-mirip.
Tapi sayang, ejaan ini pun gagal diresmikan akibat ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia waktu itu. Contoh ejaan Melindo yaitu muncul huruf baru yakni C menggantikan TJ dan NC menggantikan NJ. Contoh cinta dan menjadi cinta. Selanjutnya ada ejaan baru bahasa Indonesia LBK. Ejaan ini bisa dibilang adalah lanjutan dari ejaan Melindo yang tidak jadi itu. Panitianya masih campuran antara Indonesia dan Malaysia dan dibentuk pada tahun 1967. Isinya juga tidak jauh berbeda dari ejaan yang disempurnakan yang akan dijelaskan selanjutnya. Hanya ada perbedaan di beberapa kaidahnya saja. Contoh ejaan LBK yaitu adapun huruf vokal menjadi ejaan ini terdiri dari I, U, E, O, A. Dalam ejaan ini istilah-istilah asing sudah mulai diserap seperti ekstra, kalb menjadi kalbu, guerilla menjadi gerilya. Lebih jelasnya ada di makalah ya Pak. Selanjutnya yaitu ada ejaan yang disempurnakan, disingkat dengan kata EYD. Ejaan ini berlaku sejak tahun 1972 sampai 2015. Di antara deretan ejaan di atas, EYD ini yang paling awet. Juga, ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, antara lain tentang unsur bahasa serapan, tanda baca, pemakaian kata, pelafalan huruf E, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan cetak miring. Selain itu, huruf F, V, Q, X, dan Z kental dengan unsur bahasa asing resmi menjadi bagian bahasa Indonesia. Untuk contoh ejaan yang disempurnakan, saya tidak bisa menyebutkan contohnya satu persatu, tetapi di makalah sudah saya tuliskan secara lengkap. Dan yang terakhir ada ejaan bahasa Indonesia yang disingkat EBI. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, EBI pun resmi berlaku sebagai ejaan baru bahasa Indonesia. Katanya, latar belakang diresmikan ejaan baru ini adalah karena perkembangan pengetahuan, teknologi, dan seni, sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan EYD, terutama dalam hal penambahan diftong, penggunaan huruf kapital, dan cetak tebal. Contoh ejaan bahasa Indonesia, huruf diftong yang berlaku antara lain AI, AU, EI, dan OI. Lafal huruf E menjadi 3 jenis, yaitu seperti pada lafal petak, kena, militer. Penulisan cetak tebal untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring dan bagian-bagian karangan seperti judul, bab, dan subbab. Huruf kapital pada nama julukan seseorang, contohnya Pak Haji Bahrudin. Tanda elipis digunakan dalam kalimat yang tidak selesai dalam dialog. Yang keempat, ada sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen. Setelahnya, ada beberapa pembaruan ejaan yang diubah oleh pemerintah, mulai dari ejaan Republik, ejaan Suwandi, ejaan pembaruan, ejaan Melindo, ejaan baru atau lembaga bahasa dan kesusastraan LBK, ejaan yang disempurnakan dalam kurung EYD, hingga ejaan bahasa Indonesia dalam kurung EBI. Yang kelima ada penulisan huruf. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penulis ejaan mencakup beberapa hal, yaitu penulisan huruf abjad. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf abjad terdiri atas huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Huruf abjad ini bisa ditulis dalam bentuk huruf kapital maupun tidak, tergantung pada pemakaian dan tujuan penggunaannya. Yang kedua, ada penulisan huruf vokal. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf vokal terdiri atas huruf A, I, U, E, dan O. Sama seperti huruf abjad,
Huruf vokal juga bisa ditulis dalam huruf kapital atau tidak. Yang ketiga, ada penulisan huruf konsonan. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf konsonan adalah huruf yang tidak termasuk huruf vokal, yakni B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Penulisan huruf kapital atau tidaknya juga tergantung pada pemakaian dan tujuan penggunaannya. Yang keempat, ada penulisan huruf diftong. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf diftong merupakan dua vokal yang diucapkan bersamaan. Huruf diftong terdiri atas A, I, A, U, O, I. Contohnya kata ialah, santai, pulau, survei, dan kalian. Kelima, penulisan gabungan huruf konsonan. Dalam ejaan bahasa Indonesia, seperti gabungan huruf konsonan berarti dua huruf konsonan dijadikan satu, seperti KH, NY, SY, dan ENG. Contoh katanya ikhtisar, nyata, syarat, dan ngarai. Dan yang selanjutnya ada penulisan kata. Berikut adalah ringkasan pedoman umum penulisan kata. Yang pertama, kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh, ibu percaya bahwa engkau tahu. Contoh yang kedua adalah jika kata dasar berbentuk gabungan kata, awalan atau akhiran, ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahuluinya. Tanda hubung boleh digunakan untuk memperjelas. Contoh, bertepuk tangan dan garis bawahi. Yang ketiga, jika kata dasar berbentuk gabungan kata dapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan ditulis serangkai. Tanda hubung boleh digunakan untuk memperjelas. Contoh, menggarisbawahi atau dilipat gandakan. Yang keempat adalah jika salah satu unsur gabungan hanya dipakai dalam kombinasi gabungan kata ditulis serangkai. Contoh, adipati dan mancanegara. Untuk yang kelima, jika kata dasar huruf awalnya adalah huruf kapital, diselipkan tanda hubung. Contoh, non, tanda hubung Indonesia. Yang ketiga, bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung, baik yang berarti tunggal, buka kurung, lumba-lumba, kupu-kupu, tutup kurung, jamak, buka kurung, anak-anak, buku-buku, tutup kurung, maupun yang berbentuk berubah beraturan, buka kurung, sayur-mayur, dan ramah-tamah, tutup kurung. Yang keempat, gabungan kata atau kata majemuk. 1. Gabungan kata termasuk ialah istilah khusus ditulis terpisah. Contoh, duta besar, orang tua, ibu kota, sepak bola. Yang kedua, gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian. Dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian. Contoh, alat pandang dengar, anak istri saya. Untuk yang kelima, kata ganti dalam kurung kau, ku, mu, nya. Ditulis serangkai. Contoh, ku miliki, kau ambil, bukumu miliknya. Yang keenam, kata depan atau preposisi dalam kurung di, ke, dari. Ditulis terpisah, kecuali yang sudah lazim seperti kepada, daripada, keluar, kemari, dan lain-lain. Contoh, di dalam, ke tengah, dari Surabaya. 7. Artikel si dan sang ditulis terpisah. Contoh, sang harimau marah kepada si kancil. Yang kedelapan, partikel. Contoh yang pertama adalah partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai. Contoh, bacalah, siapakah, apatah. Kedua, partikel pun ditulis terpisah kecuali yang lazim dianggap padu seperti adapun, bagaimanapun, dan lain-lain. Contoh, apapun, satu kalipun. Yang ketiga, partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap. Ditulis terpisah. Contoh, per 1 April dan per helai. Yang kesembilan ada singkatan dan akronim. Yang ke-10 ada angka dan bilangan. Selanjutnya ada penggunaan tanda baca.
Tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan. Penggunaan tanda baca adalah untuk menunjukkan struktur sebuah tulisan, menentukan intonasi, serta jeda pada saat pembacaan. Umumnya, tanda baca yang sering digunakan dalam penulisan adalah titik, koma, titik dua, titik koma, tanda tanya, tanda seru, dan tanda petik. Yang pertama ada tanda baca titik. Cara penggunaan tanda titik yang benar beserta contohnya yaitu digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Contoh, ayah dan ibu pergi ke acara pernikahan kerabatnya kemarin siang, titik. Yang kedua, tanda baca koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau bilangan. Contoh, bahasa Indonesia, koma, bahasa Inggris, koma, dan bahasa Mandarin. Yang ketiga, tanda baca titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh, mereka memerlukan peralatan tulis, titik dua, pensil, penghapus, penggaris, dan bolpoin. Yang keempat ada tanda baca titik koma. Dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung atau memisahkan kalimat setara satu dengan lainnya dalam kalimat majemuk. Contoh, ayah menyelesaikan pekerjaan, titik koma, ibu memasak di dapur, titik koma, kakak menulis cerpen. Yang kelima ada tanda baca tanya, dipakai pada akhir kalimat tanya. Contoh, bagaimana kabarmu hari ini? Tanda tanya. Yang selanjutnya ada tanda baca seru. Tanda baca seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Seruan perintah dapat menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contoh, dilarang membuang sampah di sepanjang sungai, tanda seru. Dan yang terakhir ada tanda baca petik. Dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari naskah, pembicaraan, atau bahan tertulis lain. Contoh, tanda petik merdeka atau mati, tanda petik lagi, seru Bung Tomo. Dan yang terakhir yaitu bab 3 penutup. Yang pertama kesimpulan, ejaan adalah keseluruhan peraturan penggambaran lambang, bunyi, ujar suatu bahasa dan berhubungan dengan lambang satu ke lambang yang lain, baik penggabungan ataupun dalam pemisahan bahasanya. Ejaan di Indonesia diawali dengan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen ditetapkan sebagai ejaan bahasa Melayu dengan Latin pada tahun 1901. Dan yang kedua ada saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan beberapa saran, yaitu sebagai berikut. 1. Penggunaan aspek kebahasaan merupakan salah satu aspek penting dalam penyusunan proyek akhir, karena dengan penggunaan bahasa yang baik dapat menghasilkan proyek akhir yang baik pula. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau salah kata yang saya ucapkan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.